Kami ada di ruangan Pendeta HKBP Rawamangun, Pendeta Banner Siburian MTH. Beliau kita tahu akan memberi diri mencalonkan Sekjen HKBP. Dan beliau 2 hari yang lalu bertepatan 58 tahun, tanggal 21 November 2024, Amang 58 tahun. Selamat ulang tahun, Amang. Amin. Terima kasih. Kita berbincang, ini bukan kontestasi politik, tapi perhelatan akbar pesta rohani Node Bodang HKBP akan dimulai, dan disitulah akan dipilih nanti terutama 5 pucuk pimpinan HKBP. Amang mencalonkan diri menjadi sekjen, yang kita tahu bahwa tugas dari sekjen ini sangat besar dan sangat sentral untuk mengelola organisasi HKBP yang begitu besar. Apa kira-kira gagasan Amang mencalonkan diri menjadi sekjen? Gagasan yang pertama sebetulnya kerinduan untuk memanage segenap administrasi dan manajemen keuangan yang ada di HKBP kiranya semakin bersih, semakin rapi, semakin terdata, segala sumber yang ada dan terdata dengan baik, sempurna begitu. Era kita ini kan era informasi teknologi yang sangat masif, terutama karena internet memajukan banyak hal. Tidak bisa tidak sekarang kita tidak bisa menafikan bahwa digital itulah memudahkan pekerjaan banyak hal, termasuk administrasi. Tugas sekjen itu kan juga bagian dari bagaimana mengelola, menata administrasi di organisasi besar ini. Apa kira-kira yang harus dipakai nanti ke depan, termasuk digital, untuk perkembangan relevan HKBP? Tentu administrasi ini kita kelola sekali lagi dengan lebih rapi, bersih, terdata, dan tertata dengan baik. Jadi itu bisa mungkin bagian yang manual dipakai, yang untuk hal-hal seperti itu, tetapi untuk hal-hal yang sifatnya nanti di zaman IT ini, itu kita harus manage sehingga semua komponen yang ada di HKBP bisa melihat itu secara transparan dan lebih memudahkan setiap pelaksanaan administrasi itu di semua gereja-gereja yang ada di seluruh HKBP, baik di lembaga-lembaga dan dalam seluruh organ-organ pelayanan yang ada di HKBP. Jadi dua-duanya kita pakai, hal-hal yang sifatnya masih manual tetap kita pertahankan, walaupun pasti ada kombinasinya juga, yang manual ini dengan yang IT ini. Tapi sesuai dengan kebiasaan di HKBP, memang yang manual itu harus dipertahankan, tetapi dalam rangka memudahkan untuk membantu, ya kita pakai teknologi yang ada. Teknologi ini tidak bisa kita tolak, kita harus sambut dengan baik, kita manfaatkan dengan baik. Kalau ke depan, agar data kita juga, jemaat HKBP yang besar ini bisa dikumpulkan di satu base data besar, tentu membangun sistem. Bagaimana ke depan HKBP memiliki bukan hanya web saja, tapi memiliki sistem jejaring bahwa mandiri untuk mengelola datanya sendiri begitu. Nah itu memang yang kita sebut dengan big data HKBP nanti, yang sebagian besar boleh nanti dilihat di big data ini, apakah itu websitenya, apakah itu database-nya, ya mudah-mudahan nanti paling tidak dibingkai dalam sebuah aplikasi database HKBP. Dan itulah dulu yang kita namakan big datanya. Dan seluruh unsur-unsur sekretariat, manajemen, pelaporan, nanti semua di cover dalam sebuah aplikasi database ini.
dan kita namakan itu big data HKBP. Dan pikiran itu ada Pak Banner ya ke depannya? Ya, saya kira memang kita harus sampai ke situ. Ya. Kita punya anak-anak muda yang banyak kok di bidangnya, ahli IT di bidangnya, pendeta juga sudah banyak ahli di bidangnya. Dan kalau itu kita pakai dengan sinergi, ya tidak ada yang mustahil untuk mencapai ke situ. HKBP terutama di kota memang sudah agak mengikuti perkembangan yang ada. Iya. Misalnya di hampir semua HKBP terutama di kota memiliki ya terhubung, ada videonya, ada konten-konten yang mereka produksi. Iya. Tetapi bagaimana mengkoneksikan ini? Karena masing-masing kan ya buat sendiri tapi tidak terkonek. Iya. Ke depan kan ini penting, konten-konten yang sudah diproduksi itu misalnya menghadirkannya terkoneksi. Saya ingat juga Pak Banner sejak awal sudah pernah buat web Sinantan ya. Emang itu kan juga dalam rangka bagaimana ke depan kita sudah berpikir online begitu. Iya. Ya seperti itu, dalam satu aplikasi database itu ya jejaring itu bisa masuk di situ kan, ibarat kamar-kamar. Distrik misalnya distrik 1 sampai 32 dalam satu distrik itu dia diurai lagi dalam satu resoknya. Ya. Lalu setiap orang yang mencari informasi di distrik tertentu atau bahkan di hurian tertentu, ya dimulai dari distrik mana, diurai lagi ke resok mana, ke huriannya, sehingga pada akhirnya bisa ditemukan. Maka mencari konten-konten juga, video misalnya, live streaming misalnya, atau website, ya bisa dilihat di situ. Jadi dalam sebuah rumah besar lah ini, big data kita ini, tapi di situ ada masing-masing kamar-kamar, kita sebut namanya kamar-kamar dulu, distrik per distrik, dan seluruh kegiatan dari resort misalnya dapat ditemukan di situ. Jadi seluruh jejaring itu bisa dilihat dalam satu database yang besar, yang sebuah big data ini. Di kepemimpinan Eporus Robinson Butar-Butar, satu yang sangat diingat, tentu banyak hal yang dikerjakan. Iya. Bagaimana sentralisasi keuangan itu diwujudkan. Yang dulu tertunda-tunda. Tapi yang menarik, HKBP Rawamangun menjadi pelopor atau nomor 1 penyumbang terbesar ke Peraja Dana begitu. Apa yang Amang Banner sambut, apa yang Amang bangun di jemaat agar juga sadar bahwa sentralisasi keuangan itu HKBP Rawamangun tidak rugi memberi lebih besar ke pusat begitu. Ya, pertama-tama kita menyambut keputusan Sinode Godang 2022 yang memutuskan untuk pelaksanaan sentralisasi ini. Saat itu sebetulnya ada tarik-menarik, kita sudah sentralisasi keuangan atau sentralisasi penggajian. Ya. Sebetulnya secara jujur saya sendiri waktu itu masih mengusulkan sentralisasi penggajian ini. Karena ini sesuatu yang baru, butuh karakter yang baru, bahkan butuh semangat yang baru, kesadaran yang baru bagi semua pihak. Namun karena Sinode telah memutuskan, ya otomatis kita harus melakukan itu dan berusaha melakukan yang terbaik untuk HKBP. Nah, di Rawamangun sebetulnya ini membutuhkan sosialisasi yang cukup panjang. Nah, walaupun saya secara pribadi masih menginginkan sentralisasi penggajian waktu itu, tapi sebuah konsekuensi logis keputusan di Sinode kan mengikat untuk semuanya. Maka saya memang secara khusus meminta rapat jemaat di Rawamangun agar menerima ini dengan tulus, dengan sepenuh hati, dan tidak menjadi sebuah perdebatan panjang untuk melakukan itu. Gagasannya, ide yang kita ungkapkan ialah dengan menerima dan menyambut sentralisasi ini, secara tidak langsung kita juga telah turut membantu jemaat-jemaat yang selama ini bergumul terhadap perbelanjaan para pendetanya.
Jadi ini yang kita jual, melakukan sentralisasi secara simultan. Kita telah membantu banyak orang, banyak jemaat, terutama mereka yang memiliki kesulitan untuk menghadirkan pelayan karena menyangkut gaji perbelanjaan atau balanjo. Nah, ketika kita sudah memiliki persamaan persepsi dengan ini, ya saya kira Rawamangun tidak punya kesulitan lagi. Dan sudah memiliki komitmen dengan itu, ya sampai sekarang lancar saja. Mudah-mudahan tidak lagi kembali ke belakang seperti itu. Kalau Tuhan izinkan nanti Pak Baner Siburian jadi Sekjen HKBP, Iya, amin. apakah gagasan ini akan diteruskan? Mengingat program yang sudah berjalan, sentralisasi keuangan itu, kita berterima kasih, dipelopori, dimulai, tentu tidak akan sempurna. Ini kan harus terus dijalankan, kesempurnaan itu nanti akan kelihatan. Apa kira-kira ke depan sentralisasi ini dibuat apa ke depan? Sentralisasi ini saya kira sudah menjadi berkat Tuhan yang kita maknai sebagai cara HKBP keluar dari perbedaan atau pengelompokan atau berlomba-lomba mencari tempat sehingga ada persaingan di antara sesama pelayan. Nah, kita yakin sentralisasi keuangan ini menjadi sebuah solusi yang kita yakini diberikan Tuhan kepada kita. Nah, saya selalu mengatakan kita sudah pada tahap point of no return. Jadi kita sudah tidak akan kembali lagi ke belakang. Namun bukan berarti sampai tahap ini semua sudah sempurna. Selalu masih ada hal-hal yang harus kita perbaiki, baik menyangkut pelaksanaannya, termasuk soal kejujuran di semua jemaat-jemaat dan komitmennya untuk melakukan itu. Artinya di tengah rai masih ada jemaat-jemaat yang belum sepenuhnya untuk melakukan itu. Dan di sisi lain masih diduga banyak jemaat atau oleh para pelayan yang belum sungguh-sungguh dengan sekuat tenaga menggali potensi ini. Nah, ke depan memang itu harus kita garap agar peningkatan sentralisasi ini semakin sempurna ke depan. Namun memang kita yakin dengan persembahan sentralisasi ini tidak lagi hanya satu-satunya. Kita mesti menggarap aset HKBP, badan usaha HKBP agar menopang ini. Jadi kita memperluas semua cakupan yang dapat menopang sentralisasi ini. Jadi tidak hanya satu-satunya persembahan dari jemaat itu. Nah, saya kira seperti ini, sentralisasi ini bisa kita pertahankan. Maka di desa-desa pun sebetulnya kalau peningkatan kehadiran warga jemaat ditingkatkan, pelayanan ditingkatkan, kehadiran warga jemaat meningkat, ya sentralisasi pasti meningkat dengan lebih baik. Maka potensi ini jangan dianggap hanya seolah-olah ada di kota. Bukan. Potensi ini di semua jemaat di HKBP ada, di desa, di daerah transisi, maupun di kota. Yang penting semuanya harus mengembangkan potensi sesuai dengan apa yang dimiliki oleh jemaat masing-masing. Kita masuk ke Sinode Godang, baik. Pendeta. Karena Sinode Godang ini kan banyak dibicarakan, terutama jemaat HKBP, di mana-mana menjadi diskusi. Iya, betul, betul. Titik pusat dari Sinode ini karena pemilihan pimpinan dari pucuk tertinggi HKBP, 5 pimpinan utama dan 32 nanti pareses akan dipilih. Tidak tertutup kemungkinan apa yang dibicarakan jemaat, misalnya ada tendensi-tendensi negatif, ada calon yang sudah jauh-jauh hari, bertahun-tahun lalu sudah mempersiapkan tim, sudah membicarakan berkali-kali di berbagai perhelatan. Ini kan semacam kontestasi politik, padahal kan ini pesta rohani yang harusnya happy dan merdeka kita melakukannya. Apa
tanggapan Pak Banner yang juga maju mendeklarasikan akan mencalonkan diri? Ya, ini memang sebuah pengalaman yang harus kita dengar dengan lebih objektif, dan para warga jemaat kalau memang melihat itu sesuatu yang perlu diwaspadai, saya kira memang kita harus berterima kasih kepada warga jemaat sebagai bukti bahwa mereka mencintai HKBP. Maka kita tidak antipati dengan persepsi yang mungkin ada di kalangan warga jemaat. Namun saya pribadi punya keyakinan yang kokoh bahwa Sinode Gudang ini masih tetap sebagai pesta sukacita, pesta demokrasi ala HKBP, dan pesta keakraban perhabaran Gion di antara sesama pendeta maupun para penatua segenap utusan di HKBP. Ya, saya sendiri mengatakan seperti ini. Kalau ada pertanyaan sejenis seperti ini, saya menjawab seperti ini. Saya 2 kali kebetulan jadi preses itu tidak punya modal apa-apa sih. Tidak pernah kasih souvenir, apalagi katanya baju, apalagi yang sifatnya amplop. Karena kami sama-sama pendeta kan tahu semua berapa belanjanya masing-masing. Nah, tetapi saya kebetulan 2 periode itu terpilih juga. Itu berarti saya harus punya keyakinan yang kokoh bahwa peserta sinode itu melihat bukan karena menerima atau bukan karena diberikan oleh orang lain. Namun saya tidak bisa memastikan 100% atau tidak itu berlangsung sekarang. Itu makanya kembali tadi kepada pengalaman yang dilihat oleh warga jemaat di lapangan. Nah, saya memang tidak dapat memastikan bahwa itu sama sekali tidak ada. Maka saran saya sebetulnya ialah kepada peserta sinode Kristen, ya lihatlah mana yang lebih pas, yang tidak jatuh kepada money politics. Ya kalau memang daripada hamba Tuhan ada yang melakukan itu, saya kira tidak perlu dipilih, ya mungkin dihiraukan saja, tapi biarlah mereka punya keyakinan, kembali memilih dengan merdeka, memilih tanpa beban, memilih dengan penuh sukacita, dan penuh dengan kebahagiaan. Jadi saran saya ialah kalau memang ada orang seperti itu, ya mudah-mudahan tidak ada, tapi kalau ada, ya tidak perlu diterima seperti itu. Abang Pendeta kan kedua kali mencalonkan Sekjen HKBP. Di 4 tahun lalu kan seingat kami juga Amang mencalonkan. Bagaimana kepercayaan diri melihat pengalaman 4 tahun ini di kondisi sekarang, peluang itu terbuka kah? Soal peluang itu selalu terbuka sebetulnya, Amang. Tidak ada yang tertutup untuk peluang ini. Nah, saya sendiri sebetulnya sempat tidak lagi punya ambisi untuk ini, tapi sebagian kawan-kawan kan masih mendorong, menginginkan, mencari sosok yang menurut mereka cocok di situ. Nah, dengan dorongan ini, dengan masukan dari berbagai kawan-kawan, ya kita terbuka menyambutnya untuk mempersiapkan diri, mempersembahkan diri menjadi calon sekretaris jenderal di HKBP. Nah, memang saya sudah ikut dalam kontestasi ini tahun 2020 yang lalu, tapi kebetulan memang saya belum memiliki suara yang signifikan untuk menjadi calon sekjen waktu itu. Maka secara sadar memang saya memilih untuk mundur. Biarkanlah yang lebih senior, yang lebih banyak suaranya untuk didukung menjadi sekjen di HKBP. Nah, pengalaman 2 kali preses itu memang sedikit merasa bergumul juga sebetulnya waktu itu.
Tapi barangkali itulah ujian juga untuk menguasai diri, ujian untuk rendah hati, untuk tidak terlalu ambisius, tetapi yang terutama secara teologis untuk menantikan waktu Tuhan yang terbaik untuk kita. Nah, saya punya keyakinan bahwa tahun 2020 bukan waktu saya diberikan oleh Tuhan. Tapi mungkin di 2024, ya manakala itu waktu Tuhan, kan kita harus memberikan diri juga dipakai oleh Tuhan. Nah, pengalaman dari 4 tahun di Rawamangun, ya bahasanya seperti ini. Kalau kita dulu biasa memberikan petunjuk di tingkat atas, sekarang kita belajar untuk meminta petunjuk di bawah. Jadi ketika kita juga dalam posisi di atas, tidak congkak, tidak tinggi hati, tapi ketika kita juga pada waktunya di bawah, ya kita tidak minder juga. Tapi kita dengan penuh bangga melakukan tugas itu dengan happy lah, begitu. Harus happy begitulah. Untuk kali ini kan sudah resmi tadi HKBP Rawamangun, Jemaat HKBP Rawamangun menggelar acara porhat untuk Pendeta Bander Siburian untuk mencalonkan diri menjadi Sekjen HKBP di Sinode Godang yang akan datang. Dan sambutan yang luar biasa tadi, Wakil Menko Menteri Hukum Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan yang juga jemaat di HKBP Rawamangun itu menggarisbawahi, karena Pak Bander juga membuat sambutan bahwa Sinode Godang ini harus jangan ada beban. Dan yang paling kuat tadi kata-kata di Pendeta Bander, Sinode Godang ini harus happy, harus merdeka. Apa pesan moral dari kata-kata itu? Ya, pertama-tama sebetulnya saya tidak meminta ini, ada acara borhat-borhat ini untuk dilakukan sebetulnya. Tapi jemaat, terutama perhaladu kita, nampaknya mereka berbisik-bisik juga sebelum-sebelumnya untuk berdoa memberangkatkan pendetanya. Mereka waktu itu berseluruh mengatakan kepada saya, selama ini yang menjadi pendeta di Rawamangun itu ialah mantan pimpinan. Lalu mereka berbisik-bisik, kali ini kami merindukan pendeta Rawamangun dari Rawamangun itulah yang menjadi pimpinan. Jadi itu saya anggap sebuah joke, tapi bagi mereka ternyata itu serius. Lalu mereka bertemu, berkumpul, lalu merencanakan sebuah kegiatan borah-borah ini. Ya saya tidak mungkin menolak lah. Saya malah bersuka cita kalau mereka sudah melakukan itu, karena mereka melakukannya dengan spontan, dengan baik juga. Nah, menyangkut ungkapan yang saya sebut supaya tidak memiliki beban dalam memilih ini, karena sesungguhnya sinode ini harus kita posisikan sebagai momentum untuk pesta keakraban, pesta sukacita, pesta kebahagiaan, pesta untuk membuang segala tiang-tiang pemisah yang bisa terjadi selama ini ketika kita ada di lapangan. Nah, maka saya mengungkapkan pemilihan sinode ini pun nanti ya harus happy lah, harus menyenangkan lah, harus menjadi sebuah momentum untuk lebih mengakrabkan diri dengan yang lain, tidak ada beban, tidak ada yang tertekan, tapi harus merdeka untuk menentukan pilihannya. Alasan sederhana sebetulnya ialah kalau seseorang itu memilih sesuatu yang ya katakan ada beban, ada terpaksa, kita yakin bahwa produknya, outputnya juga pasti kurang baik. Jadi saya kira seluruh peserta harus bebas dari beban apa yang ada, harus bebas dari ya mungkin tekanan juga, termasuk mungkin soal tekanan mutasi ya di HKBP. Itu juga harus
harus dibebaskan Oke. agar orang yang bersangkutan yang memilih itu betul-betul happy, tidak ada bebannya, dia merdeka, menentukan sesuai dengan hati nuraninya, dia bebas menuliskan apa yang menjadi isi dari hatinya. Nah, Pak Oto memang selalu mengungkapkan hal-hal seperti itu agar kita merdeka. Mungkin karena beliau wakilnya Menteri Hukum dan Menko, HAM, Menko dia Hukum. memiliki kemerdekaan, Ya. sehingga mungkin Pak Oto lebih kental dengan kebebasan ini, kemerdekaan ini, dan dia selalu mengungkapkan itu sesuatu yang perlu di zaman ini, harus diberikan ruang yang lebih merdeka, walaupun kemerdekaan itu tidak kebablasan, tapi sesuai dengan norma-norma kehidupan yang ada. 1 minggu lagi akan Sinode Godang. Kira-kira apa doa Amang dan secara mental bagaimana kesiapan mental? Karena ini juga lagi-lagi di Sinode Godang saja yang 6 hari itu bisa ada perubahan atau tangan tidak terlihat bermain begitu. Apa kira-kira mental yang disiapkan untuk menghadapi ini semua? Ya, apa yang kita persiapkan pertama-tama ialah doa kita. Meminta pertolongan dari Tuhan, agar Tuhanlah yang mendahului segenap langkah kita, menuntun kita, dan menguatkan kita. Kita yakin kalau sudah Tuhan yang menolong dan mempersiapkan kita, kita pasti akan dapat melewati setiap tahap yang sulit pun bersama-sama dengan Tuhan. Nah, memang biasalah dalam sebuah perhelatan sinode seperti Sinode Godang ini, ya kan banyak juga orang yang memiliki kepentingan. Ya mungkin mereka yang memiliki modal, atau mungkin mereka yang menjadi pemangku politik di negara ini, bahkan penguasa, ya saya kira sangat manusiawi kalau mereka memiliki kepentingan begitu. Tapi saya berharap memang kepentingan itu harus diletakkan di bawah salib Kristus, agar kepentingan itu tidak menjatuhkan, tidak merusak jiwa dari HKBP, tapi justru mereka harus dari bagian arak-arakan untuk membangun HKBP. Nah, ini kalau boleh kita sebut sebagai invisible hand yang tidak nampak ini, ya kita doakanlah agar mereka dengan segala niatnya, dengan segala daya, sumber daya, kemampuan, jabatan, pangkat, atau kebijakan politik yang ada, ini semua ditempatkan dalam bingkai membangun HKBP yang lebih baik. Tapi memang kalau ada kepentingan yang mungkin subjektif, kepentingan pragmatis, kepentingan yang bisa secara sadar atau tidak sadar merusak, ya memang kita harus menjauhi ini. Maka yang terutama sebetulnya peserta sinodisten itulah yang harus dicerahkan, agar mereka sekali lagi merdeka, dipimpin Roh Kudus. Mereka dituntun oleh Tuhan, dan mereka boleh secara jeli melihat tajam mana yang murni, mana yang tidak untuk diikuti seperti itu. Baik, Pak Pendeta Bandar Siburian MTH, terima kasih waktunya ini berbincang-bincang dari Suara Tapian TV. Ya, terima kasih Suara Tapian TV. Semoga Suara Tapian juga semakin keren, semakin oke, viewernya semakin hebat, dan semakin diminati oleh banyak orang. Makasih. Sukses untuk Tapian. Makasih.